Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putunanda Arya Dharma. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai materi replikasi dua arah, atau juga kita kenal dengan istilah replikasi master to master. Nah, materi kali ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu replikasi satu arah. Dan untuk teman-teman yang belum paham mengenai replikasi satu arah, bisa tonton videonya di channel ini ya. Jika sudah, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan replikasi dua arah? Jadi, replikasi dua arah atau dikenal dengan replikasi master to master merupakan proses menduplikasi data dari suatu database ke database lain, yaitu dari database master 1 ke database master 2 dan juga ke arah sebaliknya. Nah, jadi replikasi ini sifatnya tuh bolak-balik, teman-teman. Nah, kedua database ini dapat melakukan replikasi sehingga dapat dikatakan kedua database ini berperan sebagai master sekaligus slave. Nah, baik, selanjutnya bagaimana sih cara kerja dari replikasi master to master atau replikasi dua arah? Nah, misalkan di sini terdapat dua server, di mana server satu yaitu master 1, sebut saja master 1 di Windows 10 yang berada di laptop saya misalnya. Kemudian di sebelah kanan itu ada master 2, sebut saja master 2 yaitu Windows 7 yang berada di dalam VirtualBox. Nah, misalkan di master 1 ini kita akan membuat sebuah database toko misalnya. Maka karena ini replikasi dua arah, jadi di master 2 itu juga akan otomatis dibuat database toko. Jadi di master 1 itu membuat database toko, maka di master 2 juga otomatis akan membuat database toko. Jadi master 2 akan mengikuti apa yang dilakukan di master 1 gitu. Kemudian juga sebaliknya, misalnya di master 2 itu kita sudah buat database toko ya. Jadi selanjutnya membuat tabel, misalnya tabel produk. Nah, misalnya di master 2 itu membuat tabel produk. Jadi selanjutnya, maka secara otomatis di master 1 juga akan membuat tabel produk. Jadi yang dilakukan di master 2 juga akan diikuti oleh master 1. Nah, oleh karena itulah ini disebut dengan replikasi dua arah, karena memang sifatnya dua arah, dari master 1 ke master 2, kemudian dari master 2 ke master 1. Jadi ini saling mereplikasi satu sama lain, teman-teman. Jadi sifatnya dua arah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita buat replikasi master to master atau replikasi dua arah. Nah, pertama kita akan melakukan pengecekan IP di kedua server. Pertama kita mulai dari server 1. Caranya sama seperti di video sebelumnya, kita tuliskan cmd sini. Kemudian enter. Setelah itu kita tuliskan ipconfig. Enter. Nah, di sini kita cari ya bagian Ethernet adapter VirtualBox host only network. Kita pilih IPv4 address yaitu 192.168.56.11 yang ini ya. Yang ini kita copy, kemudian kita bisa catat di note terpisah ya. Kita catat IP master 1 yaitu 192.168.56.11. Oke, kita sudah catat. Selanjutnya kita melakukan hal sama di Windows 7 yaitu master 2. Nah, sama caranya seperti tadi, kita tuliskan cmd, kemudian kita tuliskan ipconfig, enter. Nah, di sini sudah tampil ya di bagian Ethernet adapter local area connections. Kita pilih IPv4 address, kemudian sini catat 192.168.56.102. Ini kita catat. Nah, oke, selanjutnya kita akan matikan Windows Defender Firewalls di master 1. Kita cari saja Windows Defender Firewalls yang ini ya. Kemudian kita pastikan mati, itu kita ke change notification settings. Kita matikan Windows Defender Firewalls yang ini, kemudian yang ini juga. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Maka akan otomatis berwarna merah ya, yang sebelumnya hijau jadi warna merah. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi my.ini di XMPP. Kita cari MySQL, kemudian ke config,
kemudian my.ini. Nah, kita cari bagian yang namanya mysqld ya, yang ini. Kemudian di bawahnya itu kita tambahkan 2 baris kode, yaitu di sini ada 2 baris kode ya. Yang pertama kita bahas yaitu logbean sama dengan mysqlbean. Seperti dijelaskan video sebelumnya, ini fungsinya untuk mengaktifkan logbean. Jadi ini wajib teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini ada server ID sama dengan 1. Ini fungsinya untuk mengidentifikasikan server. Jadi untuk membedakan server satu dengan server yang lain. Jadi di sini karena ini masih 1, biar mudah diingat saya gunakan server ID yaitu sama dengan 1. Jadi teman-teman boleh beda, boleh 2, boleh 3 dan boleh seterusnya. Angka bebas. Intinya harus beda teman-teman, harus beda server ID yang di master 1 dengan di master 2. Di sini biar mudah diingat saya gunakan server ID 1. Kemudian jika sudah, kita save, kita close. Nah, setelah itu kita start MySQL. Nah, jika sudah start, kita cari CMD, kita buka CMD baru. Kesini kita akan ke MySQL. Kita tulis dulu cd slash, kemudian tuliskan cd cd mysql slash, kita ke save dulu ya, ke xmpp slash mysql slash bin, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita tuliskan mysql menu root, enter. Nah, di sini kita tuliskan, kita buat user, kita tuliskan grant replication slave on, kemudian tulis bintang titik bintang to. Di sini kita tuliskan username ya, username bebas. Ini saya contohkan Adiatma 1, itu nama saya. Kemudian kita tuliskan add, kemudian kita tuliskan persen, kemudian ketik. Di sini kita tuliskan identified, spasinya biar rapi, identified, kemudian by, kemudian di sini kita tuliskan passwordnya. Oke, biar mudah saja saya tuliskan Adiatma 1 pas, ketik, kemudian kita kita titik koma. Nah, setelah itu query kita plus privilege titik koma. Ini untuk membaca ulang ya privilege-nya atau hak aksesnya. Sekarang kita tuliskan flash tables with read log, kemudian titik koma. Oke, query oke. Selanjutnya kita show master status. Oke, jika sudah show master 1, selanjutnya kita unlock tables. Oke. Nah, jadi perhatikan di sini, setelah kita show master 1, ini kan ditampilkan file dan positions. Nah, file positions inilah kita catat terlebih dahulu karena kita akan gunakan nanti saat konfigurasi di master 2. Kita tuliskan di sini ya filenya, yaitu mysql strip bin dot 0 0-nya 4 kali 000 0 16. Kemudian di positions itu tulis 661. Nah, oke, kita sudah catat. Nah, selanjutnya kita beralih ke master 2, yaitu di Windows 10. Windows 7 maksud saya. Oke, kita pastikan terlebih dahulu seperti tadi, Windows Defender mati. Kita ke Windows Defender Firewalls atau Windows Firewalls. Caranya sama seperti tadi. Oke, kebetulan sini sudah mati. Caranya seperti tadi ya. Kita ke change notification settings. Kemudian ini turn off, sudah pastikan ini turn off. Jika sudah, kita klik OK. Jika sudah, kita close. Kemudian kita refresh saja. Nah, selanjutnya kita ke XMPP. Kita akan melakukan cara yang sama seperti tadi. Kita konfigurasi my.ini. Kita ke config,
kemudian ke my.ini. Nah, selanjutnya kita ke bagian MySQLD. Di sini sama seperti tadi, kita tambahkan 2 baris kode di bawah MySQLD ini. Kita tambahkan logbin MySQL strip bin, kemudian server ID-nya. Nah, di sini saya gunakan server ID sama dengan 3 untuk biar beda dengan server ID yang ada di master 1. Jadi di sini master 3. Oke, jika sudah tambahkan 2 baris kode ini, maka kita bisa save file save. Jika sudah, kita close, kemudian kita bisa start. Oke, jika sudah start, kita buka cmd baru, cmd, kemudian kita ke MySQL, cd /enter, kemudian kita tulis cd xmpp/mysql /bin, kemudian enter. Di sini kita tuliskan MySQL bin root, enter. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan stop sleeve dulu. Jadi ini fungsinya untuk mematikan sleeve yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita stop sleeve aja terlebih dahulu. Jika stop sleeve sudah, kita lanjutnya dengan menuliskan change master to master host sama dengan, nah di sini kita tuliskan IP address di master 1. Kita sudah catat, yaitu 192.168.56.11. Kita tuliskan 192.168.56.101, petik, kemudian koma. Selanjutnya master user yaitu Adiatma 1, petik. Oke, selanjutnya koma, kita selanjutnya master password sama dengan petik passwordnya Adiatma 1 pas, dan petik koma. Selanjutnya kita tuliskan master log file sama dengan, nah di sini kita juga sudah catat file yang tadi, yaitu mysql stripbin.0000016. 0-nya 4 kali, tuliskan mysql stripbin dot, kita pastiin ya biar sama, mysql stripbin.0 0 4 kali, kemudian 16, petik, kemudian kita koma. Selanjutnya master log post, kita lihat log post tadi 661 sama dengan, ini tanpa kutip ya, langsung aja 661. Jika sudah, kita titik koma, kemudian enter. Nah, setelah ini kita start sleeve. Oke, jadi setelah membuat sleeve, kita start sleeve, titik koma, enter. Sekarang kita tuliskan show sleeve status, jangan lupa /g, kemudian titik koma. Nah, sekarang kita lihat sleeve IO state-nya. Nah, pastikan sleeve IO state teman-teman itu ada keterangan waiting for master to send event. Jadi ini sudah berhasil konfigurasi. Jadi ini baru sifatnya satu arah ya. Selanjutnya kita akan membuat ke arah sebaliknya. Oke, sekarang kita tuliskan sama seperti tadi di master 1, kita tuliskan grant replication sleeve on, kemudian di sini kita tuliskan bintang, titik bintang, kemudian to, di sini kita tuliskan username, misalnya Nanda 2, kemudian kita tuliskan identified, Nanda 2, kemudian di sini jangan lupa add ya, kemudian selanjutnya di sini persen,
Selanjutnya kita tuliskan identified. Ini berbesar aja ya. Identified by. Sekarang passwordnya Nanda 2 pas. Nanda 2 pas. Ini sebelumnya petik ya. Kutip. Kemudian Nanda 2 pas. Kemudian tutup dengan kutip. Jika sudah, sekarang titik koma. Oke, query oke. Selanjutnya kita flash privilege untuk membaca ulang hak akses. Oke, query oke. Selanjutnya kita flash tables with read log. Koma, query oke. Selanjutnya kita show master status. Oke, sekarang kita catat file dan positionsnya. Tapi sebelum itu kita bisa langsung saja kita tulis unlock tables koma. Nah, sekarang kita catat ya positions dan filenya di master 2. Itu filenya mysql strip bin .000 nolnya berapa kali? Oh, nolnya 5 kali. Nolnya 5 kali, kemudian 4. Jadi mysql bin .0000004, nolnya 5 kali. Kemudian positionsnya itu 657. Nah, jika sudah kita close. Kita balik ke master 1. Oke, kita buka CMD yang tadi. Nah, di sini kita lakukan stop sleep terlebih dahulu. Sama seperti tadi ya. Kita stop sleep untuk menghentikan sleep yang sudah ada sebelumnya. Kemudian change master to master underscore host. Kemudian sama dengan sini petik, kemudian sini tuliskan IP address yang ada di master 2, yaitu 192.168.56.102. Kita copy aja. Benar 102. Oke, selanjutnya jika sudah kita koma, selanjutnya kita tuliskan master underscore user sama dengan petik di sini Nanda 2. Tadi kan sudah tuliskan ya di master 2, master usernya itu Nanda 2. Kemudian petik, kemudian koma. Selanjutnya kita tuliskan master password sama dengan yaitu Nanda 2 pas. Oke, selanjutnya koma. Selanjutnya master log underscore file sama dengan mysql yang ini kita tulis ya, mysql bin .0000004, nolnya 5 kali, kemudian 4. Kita copy, jangan lupa kasih kutip sama dengan kutip, kemudian koma. Selanjutnya master log post sama dengan kutip, nggak sih kutip ya, langsung aja 657. Oke, selanjutnya titik koma. Ya ada typo. Jadi ada typo ya, kita tulis ulang. Change master ini, kemudian koma. Selanjutnya ada typo ya di sini. Nah, ini master password harusnya. Oke, kemudian master log post.
Oke, langsung titik koma. Oke, query oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan show slave status. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk start slave dulu ya. Start slave. Jika sudah membuat slave, kita start slave titik koma, enter. Nah, jika sudah start slave, sekarang kita show slave status titik koma. Sorry, ada yang lupa. Apa itu? Yaitu show slave status /g. Jangan lupa ya /g ya, titik koma. Nah, ini baru dia. Sekarang kita cek slave IO state. Nah, di sini sudah ada keterangan waiting for master to send event. Jadi ini sudah berhasil ya replikasinya. Sekarang kita cek dulu apakah replikasinya ini sudah jalan secara dua arah atau belum. Kita langsung saja cara ngeceknya ya, kita buat database di master 1 kita dulu. Kita buka cmd. Nah, kita ke XMPP, ke folder XMPP, kita tulis cd dulu, kemudian cd XMPP /mysql /bin, enter. Tulis mysql menu root, enter. Nah, sekarang kita akan membuat database untuk ngecek apakah replikasinya sudah sukses atau belum. Sekarang kita tulis show database dulu. Nah, oke, di sini jadi udah ada beberapa database yang sudah saya buat sebelumnya. Sekarang kita buat database baru. Nah, sebelum itu kita cek dulu juga database yang ada di sini di master 2. Caranya sama, kita ke cmd, kita buka baru cmd-nya. Kita cd dulu, cd slash, kemudian cd mysql same dulu, xmpp /mysql /bin, enter. Kemudian kita tuliskan mysql menu root, enter. Oke, di sini kita show database juga. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa database yang sudah saya buat. Jadi di sini saya akan membuat database baru di master 1. Jadi di sini saya akan membuat database anggap aja toko mini, database toko mini. Jadi pastikan terlebih dahulu di sini belum ada toko mini ya, database dengan nama toko mini. Di sini juga belum ada. Toko mini belum ada. Sekarang kita akan buat di sini. Itu create database toko mini _mini titik koma, enter. Oke, sekarang kita cek show database. Oke, sudah ada toko mini di sini ya. Jadi sebelumnya itu belum ada, masih belum ada toko mini. Sekarang kita cek di master 2 apakah sudah ada database yang sama. Kita cek show database. Jadi sebelumnya belum ada toko mini ya. Sekarang kita enter. Nah, berhasil. Jadi replikasi dari master 1 ke master 2 itu sudah berhasil ya, toko mini. Jadi secara otomatis master 2 akan mereplikasi database yang ada di pembuatan database yang ada di master 1. Jadi ketika show di master 1 itu membuat database toko mini, maka otomatis juga di master 2 akan membuat database toko mini juga. Jadi replikasi dari arah master 1 ke master 2 itu sudah berhasil. Sekarang kita coba ke arah sebaliknya. Dari master 2 kita buat tabel di dalam database toko mini. Jadi kita use dulu toko_mini, koma. Nah, sekarang kita show tables. Belum ada tables ya, karena memang ini database baru. Sekarang kita cek di master 1. Kita use dulu database toko mini. Kita show tables, koma.
Oke, masih kosong juga. Sekarang kita coba membuat tabel di di master 2. Kita tulis create table. Namanya create table ya. Create table. Namanya produk. Oke, selanjutnya kita buat kolomnya. Pertama ID produk. Tipe datanya integer, koma, nama produk. Nama produk. Varchar 50 deh. Oke, selanjutnya kita enter, tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, query oke. Sekarang kita coba show pakai yang tadi aja. Nah, show tables. Oke, tabel produk sudah masuk ya di dalam database Tokom ini. Sekarang kita cek di database di master 1. Kita coba show tables. Nah, tabel produk juga udah masuk. Jadi replikasi ke arah sebaliknya, yaitu dari master 2 ke master 1 itu sudah berhasil juga. Jadi secara otomatis apa yang terjadi di pembuatan tabel yang ada di database master 2 akan diikuti juga di database master 1, itu membuat tabel produk ini. Sekarang kita coba lagi menambahkan data di dalam tabel produk. Kita insert into produk, values-nya 1 untuk ID, kemudian namanya wafer tango deh, wafer tango, kemudian titik koma, dalam kurung, kemudian titik koma. Oke, query sukses. Kemudian kita coba select bintang from nama tabelnya produk, titik koma. Oke, wafer tango sudah masuk. Sekarang coba kita tambah lagi deh, insert into. Yang kedua wafer selamat. Enter. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek di database master 2. Kita coba show select untuk menampilkan data. Select bintang from produk, titik koma. Nah, sudah masuk ya. Jadi secara otomatis di master 2 juga akan mengikuti apa yang dilakukan di master 1. Jadi di sini juga sudah ada wafer tango dan wafer selamat. Sekarang kita coba ke arah sebaliknya. Coba insert into nama tabelnya produk, values, kemudian dalam kurung, ID nya 3, kemudian namanya wafer apa ya, anggap aja wafer vanilla deh. Kemudian titik 2 kurung titik koma. Oke, sukses. Sekarang kita select bintang from produk, kemudian enter. Oke, sudah masuk ya data baru wafer vanilla. Sekarang kita cek di Windows 1 master 1. Kita sama tadi, kita select bintang from produk. Nah, wafer vanilla juga sudah masuk. Jadi replikasi dua arah yang kita sudah buat sudah berhasil, dan kedua database juga sudah saling mereplikasi satu sama lain. Jadi kurang lebih seperti ini cara pembuatan replikasi master to master atau replikasi dua arah. Jadi semoga teman-teman dapat paham dan dapat mencobanya juga di rumah. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.